Salam, Tuhan Yesus memberkati kita. Semoga hari ini kita semua diberikan berkat kesehatan jiwa dan raga kita, dan semoga kita memiliki kedamaian di pikiran, hati, dan hidup kita. Saudara-saudari, hari ini kita kembali berjumpa dalam renungan harian Santapan Jiwaku, dan kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini dalam Injil Markus, bab 12 ayat 1 sampai 12. Saya mengundang kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus berbicara kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan kaum tua-tua dengan perumpamaan. Katanya, adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hentak. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu yang menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang ini mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Tapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia. Maka warisan ini menjadi. Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh Tuhan kebun anggur itu? Ia akan datang, membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus. Karena mereka tahu bahwa mereka lah yang dimaksudkan dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak. Jadi mereka pergi dan membiarkan. Demikianlah sah. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendengar kisah hari ini, itu adalah bagian dari kisah keselamatan. Kisah keselamatan selalu meninggalkan apa yang kita sebut dengan sejarah hidup akan keselamatan. Apa yang kita bisa lihat tentang perumpamaan? Tentu Yesus berbicara tentang dirinya. Allah telah memilih bangsa pilihan, bangsa Israel, sebagai bangsa yang dikehendaki Tuhan, sebagai bangsa pilihan, sebagai bangsa yang dipersiapkan oleh Bapa untuk kehadiran semua. Dan bagaimana cara Allah? Itu sangat luar biasa. Ia memanggil orang-orang pilihannya, para nabi pilihannya, diutus untuk mewartakan tentang apa? Tentang kedatangan Sang Kasih. Dan di dalam pewartaan itu, Allah mengingatkan mereka tentang pertobatan dan kesetiaan kepada Allah. Namun apa yang terjadi? Nabi yang satu diutus, dibunuh, nabi yang satu diutus, disiksa, nabi yang satu ditangkap, di penjara, nabi yang lain diutus dan diutus, dan mereka semua mengalami penderitaan. Lalu akhirnya Bapa sendiri mengutus putra yang dikasihi, Yesus sendiri, untuk mewartakan tentang kebenaran Allah, untuk mewartakan tentang keilahian Allah, untuk mewartakan tentang kerajaan surga. Ahli waris yang digambarkan dalam perumpamaan hari ini adalah Yesus sendiri. Tetapi apa yang terjadi? Mereka mengatakan, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia. Dan Yesus pun ditangkap, dibunuh di sana. Inilah perumpamaan
yang disampaikan pada ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, ya, orang-orang Yahudi yang menolak kehadiran. Dan apa yang Yesus katakan? Akhirnya penggarap itu tidak mendapatkan apa-apa. Mereka dibinasakan. Lalu ia mempercayakan kebun anggur kepada orang-orang lain. Bangsa pilihan, ya, akhirnya hanya sebuah kisah. Karena mereka menolak Al-Masih. Tetapi pewartaan Tuhan, sabda Tuhan terus berkembang ke seluruh dunia. Poin apa yang kita bisa petik hari ini dari perumpamaan tentang ahli waris, tentang kebun anggur hari. Bahwa Yesus atau dalam Allah kita semua diberikan tugas dan tanggung jawab untuk menggarap kebun anggur. Dan di dalam penggarapan itu yang dibutuhkan adalah setiap orang bertanggung jawab untuk mengelola kebun anggur itu, merawat dan menghasilkan buah. Karena suatu saat Allah akan datang untuk meminta pertanggungjawaban kita. Apakah kita benar-benar melakukan tugas kita dalam penggarapan kebun anggur itu? Dan apakah kita sudah menghasilkan banyak buah dari kebun anggur? Yang kedua, sebagai seorang penggarap kita dituntut untuk setia. Setia dan harus tahu diri bahwa kita hanyalah seorang penggarap. Kita bukan pemilik. Allah adalah pemilik. Kita hanya menggarap firman. Kita hanya melaksanakan kehendak Tuhan. Maka dituntut di sini adalah kesetiaan, tanggung jawab, dan ketaatan kita kepada Allah. Jangan sampai kita menjadi serakah. Kita menjadi rakus. Kita menganggap kita adalah pemilik dari hidup ini. Dan kita seolah-olah berkuasa atas hidup ini. Padahal Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan. Maka marilah saudara-saudari, sebagai seorang penggarap kita, dunia ini hanyalah titipan. Kita hanya melakukan kehendak Bapa. Maka wujudkanlah kehendak Bapa dalam hidup kita. Dan terakhir, Tuhan Yesus hari ini mengingat bahwa kita semua adalah orang-orang pilihan Tuhan. Sebagai orang pilihan Tuhan, maka kita harus siap mewujudkan misi kerajaan Allah di dunia ini. Agar semakin banyak benih-benih firman Tuhan, benih-benih kerajaan Allah bertumbuh di dalam dunia. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dalam seluruh hidup dan dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus.